Teman-teman, senang sekali bertemu dengan saya Tumbur Tobing, Areopagus Marketplace Ministry. Tapi jangan lupa subscribe dulu supaya bisa disebar ke banyak orang dan menjadi berkat. Tema saya pada hari ini, Areopagus Marketplace Ministry yang lebih luas lagi dan selalu konteks kekinian, yaitu in wilderness, artinya di padang gurun. Kata padang gurun itu mengandung beberapa hal peristiwa yang begitu sangat mengagetkan sekaligus menakjubkan. Mengagetkan kenapa? Karena Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di padang gurun dan akhirnya orang datang. Dan satu lagi yang sangat sakral yaitu firman yang menjadi daging yang berinkarnasi ke dunia, yaitu Kristus. Sewaktu Kristus dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, dia diutus oleh Allah Bapa ke padang gurun. Sewaktu di padang gurun, Kristus menampilkan satu prototipe Adam kedua atau Adam yang terakhir yang merepresentasikan Anda dan saya. Dan dia sukses di padang gurun dan dia mengajarkan kepada kita satu investasi rohani yang sangat mulia dan berharga. Ada 8 items, 8 hal yang akan saya bagikan. Sehingga kita sebagai orang Kristen makin memahami firman Tuhan, menghidupi kata-kata firman Tuhan, dan menjalankan dorongan dari apa yang kita baca setiap ayat yang menginspirasi melalui kekuatan Roh Kudus. Yang pertama, yaitu keluar kata yang saya sebut temptation, godaan. Apa itu godaan? Godaan itu selalu ada whisper, ada bisikan, evil voice. Jadi suara yang bernuansa kejahatan, suara yang membawa Anda kepada kenikmatan kedagingan, suara yang mengelabui seluruh atensi Anda kepada sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung yang sudah Anda baca di dalam firman. Jadi, temptation ada satu whisper, bisikan daripada evil voice. Hal yang lain dari temptation adalah to kill your conscience, membunuh hati nurani Anda dan saya. Kalau sudah terjebak, larut, masuk ke dalam hal yang menakutkan, yang menabukan, yang melukai Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, maka di situ hati nurani kita tidak lagi bisa dengan bebas menikmati suara daripada Holy Spirit. Ini yang menjadi satu kegagalan banyak sekali orang Kristen, sulit sekali keluar dari godaan. Yang kedua, in wilderness selain temptation yaitu testing. Apa maksudnya testing? Testing di sini adalah filter air hidup. Ingat, berkali-kali saya sudah mengatakan di dalam tempat ini, dalam Areopagus Marketplace Ministry, adanya air hidup yang disalurkan ke dalam hati, jiwa Anda dan saya sebagai filter menjernihkan seluruh kegelapan, kekalutan, kebusukan. Segala sesuatu yang memilukan, menakutkan, segala sesuatu yang gelap, kotor sekali. Jadi air hidup itu membersihkan sedemikian rupa menjadi transformasi ulang. Dan juga menjadi rejuvenate kalau dalam istilah kosmetik. Jadi mempercantik, membuat wajah segar, dan memberi kekuatan lagi. Lalu testing yang kedua, yaitu masalah ketaatan akan firman. Karena firman yang taat itu menjadi kompas menerangi Anda dan saya untuk tidak kejebak dalam satu jebakan temptation tadi. Sehingga taat itu dan temptation selalu konflik. Selalu ada pertimbangan. Saya pilih godaan, evil whisper, atau saya pilih taat, Holy Spirit whisper, Holy Spirit voice. Ini menjadi satu degup jantung dalam waktu yang bersamaan berjalan. Sehingga sulit sekali Anda dan saya memilahnya. Yang ketiga, selain temptation and testing, yaitu victory. Nah, kata victory, satu kemenangan, semarak keagungan yang luar biasa, memberikan satu dorongan bagi Anda dan saya selalu proclaim. Selalu seperti jiwa yang sedang kebangunan rohani. Mengakibatkan Anda itu setia kepada para kecil. Dan Tuhan akan kasih lagi tanggung jawab yang lebih besar.
Dan akhirnya nanti Tuhan berjanji, makan bersama, perjamuan bersama di dalam kekekalan. Jadi ingat, victory itu memberikan satu hal konfirmasi kepada Tuhan, dan Yesus begitu puas kepada Anda dan saya, tapi Anda dianggap setia kepada kecil. Maka masalah, godaan, ujian itu dikasih lagi yang jauh lebih besar, dan Kristus berjanji, kamu dan saya akan ada Last Supper, di tempat perhentian, di tempat kemuliaan yang paling agung. Dan disitulah kita tidak ada lagi satu kemungkinan mengalami hal-hal yang sulit. Victory yang kedua, adanya proklamasi Kristus, bahwa Kristus, kita katakan kepada semua orang, the Lordship of Christ over the whole things. Jadi ketuhanan Kristus mengepalai kepada semua hal, sehingga itu menjadi satu hal, menjadi DNA hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang keempat, yaitu yang saya sebut bread of life, roti hidup. Roti hidup, Anda ingat di dalam Yohanes pasal 6, sewaktu ribuan orang yang hadir, mereka begitu hadir mencari Kristus. Oleh karena apa? Karena ingin roti. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari surga, bukan lagi mana, tetapi roti yang berwujud sebagai manusia. Menjadi satu gambaran janji Tuhan yang bukan sekedar dicatat oleh para nabi, tapi ada satu kegenapan. Jadi bread of life yang keempat ini menunjukkan kepada Anda dan saya menikmati isi hati Tuhan, firman-Nya. Maka Anda harus gali, Anda harus telusuri, Anda harus temukan kata-kata yang penting yang menusuk Anda, yang mencerahkan pikiran Anda, dan Anda mulai pikirkan. Jadi bukan sekedar baca, gali kebenaran firman, telusuri, lalu temukan sesuatu seperti berlian, lalu pikirkan, saya mau apakan firman ini. Dari apa yang dipikirkan itu akan membentuk kerangka whole things, framework di dalam keberadaan Anda sebagai murid. Setelah itu menjadi satu renungan yang tidak ada habis-habisnya, karena dari bread of life in applied mengakibatkan sharpen all things, mempertajam semua hal. Dari apa yang Anda baca setiap hari, saya 1 jam baca firman, berdoa, mungkin bisa 2 jam. Karena begitu banyak rahasia yang saya temukan secara pribadi, maka tidak ada habis-habisnya. Jadi saya ikut hanyut bersama dengan Tuhan, firman yang hidup itu, diving, snorkeling dalam realita yang hidup. Maka dari situ, sharpen all things mengakibatkan saya dan Anda mempunyai Christian worldview, yaitu cara pandang berpikir orang Kristen melihat segala sesuatu dengan mengatakan, who am I? Siapakah saya? Lalu kedua bertanya, where am I? Di manakah saya? Lalu yang ketiga, Anda dan saya akan bertanya, what's wrong? Apa yang menjadi kelemahan saya? Apa yang menjadi kesalahan saya? Yang keempat, what's remedy? Solusi, problem solving apa daripada janji Tuhan yang meresap di dalam diri saya, sehingga mempengaruhi saya di karir, mempengaruhi saya dalam keluarga, menatanya dalam studi, kesibukannya seperti ini COVID-19, bukan berkali-kali, sekali lagi sama the end of history, atau the end story your life, but this is a new start, a new beginning. Maka bread of life itu menjadikan sesuatu investasi yang berharga mulia agung atau blue chip. Yang kelima, tadi kita sudah bahas mengenai temptation, mengenai testing, mengenai victory, bread of life. Yang kelima adalah berbicara krisis dan COVID-19. Krisis adalah fakta. Seluruh dunia sebelum ditransformasi di dalam keagungan semarak kedatangan Kristus yang kedua kali, krisis adalah fakta. Krisis tidak akan pernah berakhir. Krisis berakhir kepada setiap pribadi kalau Anda dipanggil Tuhan masuk ke alam maut. Krisis berakhir kalau Kristus datang kedua kali memerintah kepada langit dan bumi yang baru bersama-sama Anda dan saya pada hari kemuliaan itu. Maka
berbicara krisis dan COVID, Anda harus analisa dari apa yang Anda baca. Dari waktu Anda baca, analisa, mulai pikirkan kaitannya dengan the Word of God. Apa agenda Tuhan dengan peristiwa krisis melanda seluruh dunia yang begitu menakutkan, panik. Lalu yang kedua, lihat global political game. Apa yang terjadi di negara kita, di seluruh dunia, aspek politisnya seperti apa. Yang ketiga, dari semua itu kita belajar great opportunity. Disitulah pengabaran Injil bisa begitu merajalela karena di Facebook, di YouTube, hanya itu-itu saja. Maka tidak heran kenapa Areopagus Marketplace Ministry memberanikan diri masuk ke dalam ruang publik, di dalam cloud, teknologi, digital leader, menyuarakan God's voice. Sehingga ini menjadi satu momentum great opportunity. Yang keenam, tadi kita sudah bicara krisis di dalam COVID-19. Yang keenam adalah complicated. Kenapa in the wilderness complicated? Pasti karena kita jadi kacau. Ada distorsi, distract secara bersamaan. Tapi itu bisa menggambarkan ada 3 hal. Bagi yang belum percaya kepada Tuhan, bagi yang belum taat kepada firman, belum sungguh-sungguh belajar di dalam panggilan firman Tuhan, dan belum sungguh-sungguh rajin ke Areopagus. Jujur saya mengatakan gini, karena di Areopagus selalu kontekstual kekinian bagaimana biblical perspektif, bukan cara pikir yang hanya sempit sekali. Tapi firman Tuhan itu bisa mewarnai dan menggarami, menghidupi, dan kita menjadi satu identitas yang fresh from the word of God. Sehingga complicated, kita dihadapi kepada under sick. Kita dikurung kepada satu ketakutan. Kita tidak ada role model, no role model. Dalam complicated juga no direction. Jadi complicated mengakibatkan under sick dalam kurungan, no role model sehingga kita sulit siapa yang bisa menjadi panutan teladan kita di dalam komplikasi kehidupan. Bahkan tidak ada direction, no direction sehingga kita jadi seperti orang buta menuntun di dalam kebutaan hidup Anda dan saya. Yang ketujuh adalah conflict and collusion. Bagaimana konflik jadi benturan, persekongkolan mengakibatkan Anda dan saya di ruang publik, di ruang kerja menjadi buta karena terpengaruh kepada hal-hal yang sebut tadi saya katakan krisis, yang saya sebut katakan tadi kepada complicated, sehingga conflict and collusion menjadi satu bangunan, satu olahan makanan yang menjadi murahan orang Kristen. Ini menjadi satu ketermaluan sebagai jemaat dari setiap gereja masing-masing di ruang publik. Maka conflict collusion menjadi blindness, tidak hanya devastating, runtuh, tetapi sekaligus Anda menjadi orang oportunis. Di mana ada gula, ada semut. Maka tidak heran banyak orang Kristen susah sekali mendapat KPI-nya bagus. Kenapa? Kalaupun itu bagus karena dia copy paste, karena dia ikut arus, dia takut nanti susah naik jabatan, susah naik gaji, dan susah pengakuan kepada orang banyak, dan susah karena dibenci oleh bos. Maka banyak sekali orang Kristen selalu menjilat bosnya, selalu ikut kebanyakan arus yang ada. Dia lupa orang Kristen itu minoritas. Minoritas di dalam minoritas. Sudah minoritas sebagai Kristen, Anda pun dituntut minoritas di antara Kristen. Terakhir, menjadi kesimpulan in wilderness, turn your eyes upon Jesus. Berarti alihkan segala sesuatu, mata Anda kepada Kristus sebagai sumber asali kehidupan, sebagai sumber penghidupan yang jelas, God's voice. Anda harus baca firman Tuhan, dengarkan khotbah yang selalu mendidik menjadi nutrisi, dengarkan terus-menerus Areopagus Marketplace Ministry. Kalau tidak sempat datang, dengarkan ulang berkali-kali, sebar ke sebanyak orang. Karena Kristus is my everything. Maukah Anda ikut bersama Areopagus di dalam pendidikan, edukasi, pembinaan in God's kingdom in the marketplace? Ini menjadi satu tahta kemuliaan yang menjadi kekuatan bagi Anda dan saya. Oke, subscribe. Jangan lupa, please share.
bahwa Areopagus Marketplace Ministry in His glory. Amin.